Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin wa nas'aluhu التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط ونصلي ونسلم على حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المستمعات، kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran setiap Jumat sore. Kita sampai pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimana wa rahimahumullah, yang disahihkan hadisnya oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami'. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika aku pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min safiyyaka qasriha, cukuplah bagimu Safiyyah min qasriha, yakni dia pendek. Ya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha suatu ketika mengkritik salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safiyyah. Di mana bentuk fisiknya Safiyyah ini tidak tinggi. Maka dia katakan, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha katakan kepada Nabi, hasbuka min Safiyyah qasriha, cukuplah bagimu Safiyyah, dia pendek. Maksudnya mau mengejek. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad qulti kalimatan law muzija biha al-bahru lamazajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan satu perkataan, kata Rasulullah, law muzija biha al-bahru, yang jikalau
perkataan tersebut dicampur dengan air laut, lama zajathu, niscaya perkataan tersebut akan mencampurinya, yakni air laut akan terkontaminasi dengannya. Padahal kita tahu bagaimana banyaknya air laut itu, yang kotoran apapun masuk ke dalamnya, niscaya dia akan tetap seperti itu, tidak terkontaminasi. Sampah-sampah yang dibuang ke laut, benda-benda najis yang jatuh ke laut, bangkai-bangkai, air yang mengalir dari daratan membawa sejumlah kotoran masuk ke dalam laut, itu pun laut itu tetap stabil, tidak terkontaminasi tidak tercemar oleh kotoran-kotoran tersebut. Tapi ini sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, laqad qulti kalimatan law muzija biha al-bahr lama zajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat yang kalau sekiranya kalimat tersebut dicampur dengan air laut, lama zajathu, niscaya dia akan mempengaruhi air laut itu. Air laut akan terkontaminasi olehnya. Qalat, dan Aisyah radhiyallahu taala anha pun berkata, wa haqaitu lahu an insan. Dan suatu ketika pula aku pernah bercerita kepada Rasulullah perihal seseorang, yakni menggibah. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita perihal seseorang dalam pengertian yakni menggibah seseorang. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma uhibbu anni hakaitu ala insanin wa anna li kada wa kada. Aku tidak suka menceritakan aib seseorang. Aku tidak suka menggibahi seseorang, kata Rasulullah. Wa anna li kada wa kada. Sekalipun aku dibayar sekian dan sekian. Kata Nabi, ma uhibbu anni haqaitu ala insanin wa anna li kada wa kada. Aku tidak suka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggibahi seseorang sekalipun aku dibayar kada wa kada, sekian dan sekian. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunan keduanya, sebagaimana yang telah kita katakan tadi. Bahwa hadis ini juga disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Dan di sini di dalam hadis yang mulia ini secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan hati orang-orang mukmin dari bahaya ghibah.
Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan hati orang-orang mukmin dari bahaya ghibah. Yang mana kita telah mengetahui secara bersama bahwa perbuatan ghibah ini telah menjadi makanan yang nikmat untuk sebahagian manusia. Masya Allah ya. Padahal di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mengucapkan perkara-perkara yang banyak, tetapi beliau hanya mengucapkan hasbuka min safiyata qasriha, cukup bagimu safiyah, pendek orangnya. Maka ketika mendengarkan kata itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan kata pendek saja. Nah memang ini bukan bermaksud untuk memperkenalkan, tetapi maksudnya adalah untuk mendistributkan bentuk fisiknya Sabiyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun langsung marah. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah membicarakan sesuatu yang terkait dengan seseorang yang orang itu tidak suka. Dan membicarakan itu di belakangnya. Nah inilah definisi ghibah yang sesungguhnya. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paham bahwa apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini adalah sebuah bentuk ghibah, maka Rasulullah pun langsung menimpali dengan memberikan nasihat dan peringatan keras. Kata Rasulullah, laqad qulti kalimatan law muzija bihal bahr lamazajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, satu perkataan yang kalau perkataan tersebut dicampur dengan air laut, lamazajathu, niscaya perkataan tersebut akan mencemari air laut itu. Air laut itu akan terkontaminasi dengan. Maka demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan. Nah tadi hadis yang mulia ini ada beberapa persoalan penting, yaitu yang pertama definisi tentang ghibah dan beberapa ketentuan seputarnya. Kalau tadi kita katakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari ghibah, bahkan beliau mengatakan, "Ma uhibbu an yus'ataitu ala insani wa anna li kada wa kada." Aku tidak suka menggibahi seseorang meskipun aku dibayar demikian dan demikian. Maka perlu kita memahami apa itu pengertian ghibah. Dan ketentuan-ketentuan yang seputar dengannya. Maka definisi ghibah itu jelas sekali ya. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama mengatakan kepada kita bahwa definisi ghibah itu adalah tindakan membicarakan perihal seorang muslim atau muslimah
tindakan membicarakan perihal seorang muslim atau muslimah mengenai hal-hal yang tidak disukainya. Kalau orang itu dia dengar pembicaraan itu dia tidak suka. Ya baik pembicaraan itu mengenai bentuk kekurangan bentuk fisiknya atau terkait dengan keturunannya atau akalnya ataupun perkataannya dan seterusnya. Kalau pembicaraannya itu dalam rangka mendiskreditkan ya, hal-hal yang tidak baik yang kalau orangnya mendengar itu dia tidak suka, maka itulah yang dimaksudkan dengan ghibah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, dzikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu adalah engkau membicarakan perihal saudaramu tentang hal-hal yang tidak disukainya. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau membicarakan perihal saudaramu tentang hal-hal yang tidak disukainya. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana jika yang aku bicarakan itu memang benar ada pada saudaraku? Jadi kalau Rasulullah katakan ghibah itu engkau membicarakan tentang saudaramu perihal, atau engkau membicarakan perihal saudaramu tentang hal-hal yang tidak disukainya. Lalu sahabat katakan, bagaimana kalau memang hal itu benar ada pada dirinya yang kami bicarakan itu? Maka Rasulullah pun menjawab, in kana fihi ma taqul faqad tabtahu. Kata Rasulullah, jika yang engkau bicarakan itu benar adalah perkara yang ada pada dirinya, yakni kenyataannya demikian, Bapak dapat tahu, maka itu berarti engkau telah menghibahnya. Walaupun hal itu benar ada kenyataan, tapi kalau hal itu bicarakan hal tersebut itu dia tidak suka orangnya, kalau dia dengar dia tidak suka, berkaitan dengan aib-aibnya atau kekurangan-kekurangannya, maka itu berarti kata Rasulullah itu engkau telah menghibahnya. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Dan kalau yang dibicarakan atau yang engkau bicarakan itu tidak ada pada dirinya, faqad bahattahu, maka sungguh engkau telah memfitnahnya. Jadi perhatikan di sini, di hadis yang mulia ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan ghibah dan fitnah.
Ghibah itu engkau berbicara tentang orang tertentu dari kaum muslimin atau muslimah, yaitu seorang muslim atau muslimah dengan hal-hal yang tidak dia sukai. Engkau bicarakan itu di belakang dia, meskipun itu benar. Paham ya? Meskipun itu benar, kalau kau bicarakan di belakang dia dengan maksud untuk mendiskreditkan dia, maka itu adalah ghibah. Beda dengan engkau membicarakan tentang orang yang tetapi sekedar memperkenalkan dia, atau memang dia terkenal dengan julukannya begitu, atau mudah supaya diketahui, itu lain. Tapi kalau engkau berbicara tentang kekurangan-kekurangan atau aib-aib saudaramu muslim atau muslimah, engkau bicara di belakang dia, meskipun dengan hal-hal yang benar ada padanya, kalau dia tidak suka, maka itu lagi kita. Tapi kalau engkau berbicara tentang saudaramu muslim atau muslimah dengan hal-hal yang dia tidak sukai, tapi itu tidak kenyataan demikian, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak benar apa yang kau bicarakan itu, maka itulah definisi fitnah. Itulah apa? Fitnah. Maka itulah definisi ghibah dan fitnah. Maka di sini kita beri catatan bahwa ghibah itu tidak terbatas hanya pada ungkapan lisan saja. Tadi kan ghibah itu tidak terbatas hanya pada ucapan lisan, ungkapan lisan. Melainkan juga masuk pada hal-hal yang bersifat sindiran atau simbolis. Nah, hal-hal yang bersifat sindiran atau bersifat simbolis, ya, kalau itu juga adalah mendiskreditkan, maka itu hukumnya adalah sama dengan hukum ghibah yang bersifat langsung. Sebab itu para ulama mengatakan kepada kita bahwa perbuatan yang dianggap kedudukannya sama dengan perkataan lisan itu seperti isyarat mata, isyarat telunjuk, atau kode-kode tertentu yang maksudnya untuk mendiskreditkan saudaramu dengan hal-hal yang tidak dia sukai, maka itu semua masuk dalam pengertian ghibah. Hukumnya sama dengan ungkapan lisan. Nah, pembahasan di dalam perkara ghibah ini perkara yang telah diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan di dalam surat Al-Hujurat, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tentang bahaya ghibah ini. Nah, bahkan disamakan perbuatan ghibah itu disamakan dengan memakan bangkai saudara sendiri. Disamakan dengan
memakan bangkai saudara sendiri. Ya tentunya tidak ada orang yang mau. Tidak ada orang yang mau. Dia merasa jijik. Nah kalau dalam perkara tersebut saja orang tidak mau, maka tentu gibah pun dia harusnya tidak mau dan dia merasa jijik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, wala yaghtab ba'dukum ba'dah, dan janganlah sebahagian kalian menggibah sebahagian yang lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Sukakah salah seorang dari kalian memakan daging bangkai saudaranya? Fakarihtumuhu. Tentunya kalian tidak mau, tidak suka. Maka dari itu kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha Rahim. Maka perhatikan Allah Subhanahu wa taala menyamakan kedudukan kita itu dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Dari sahabat Al-Barra, dia berkata bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami sehingga terdengar di rumah-rumah budak-budak yang dimerdekakan keras suaranya. Ketika itu beliau bersabda, ya masyara man amana bilisani walam yu'min biqalbi la taqtabul muslimin wala tattabi'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu yadhahhu fi jawfi baitih. Kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun tidak beriman dengan hatinya. Kata Rasulullah, ya masyara man amana bilisanih walam yu'min biqalbih. Hai sekalian orang yang beriman dengan lisan namun tidak beriman dengan hati. La taqtabul muslimin. Janganlah kalian menggunjing atau menggibah kaum muslimin. Wala tattabi'u awratihim. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan mereka, mencari-cari aib mereka. Fa innahu man tatabba'a awrata akhihi.
Karena sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya, tatabballahu auratahu. Niscaya Allah akan mencari-cari aibnya. Coba bayangkan. Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya, suka lirik-lirik kekurangan saudaranya, niscaya Allah akan cari aibnya. Dan kata Rasulullah, "Wa man tatabba'a Allahu auratah, yafdahu bi jawfi baitih." Dan barang siapa yang Allah cari aibnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ungkapkan, akan hinakan dia di dalam rumahnya. Coba bayangkan orang kalau Allah cari aibnya kira-kira dapat tidak? Nah, kalau yang cari itu kita, yang manusia, belum tentu dapat aib orang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencari aib kita, maka Allah akan bongkar aib kita, walaupun itu aib di dalam rumah kita. Waliyadzubillah, yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali kita saja. Selain Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka bahaya orang yang suka cari-cari kekurangan orang lain, suka intip-intip kekurangan orang lain, lirik-lirik kekurangan orang lain. Maka orang yang demikian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lirik aibnya. Allah akan mencari aibnya. Beda orang yang Allah cari aibnya, Allah akan bongkar aibnya walaupun itu aib di dalam rumahnya. Kenapa? Karena memang muslimin itu pada asalnya terhormat, terjaga kehormatannya. Maka tidak boleh dicari-cari kekurangannya untuk diskreditkan, untuk dilecehkan. Rasulullah mengatakan kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa ma'luhu wa 'irduhu. Seorang muslim adalah haram terjaga atas muslim yang lainnya, yaitu darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Maka kalau kehormatan saudara muslim itu terjaga, darah saudara muslim itu terjaga, harta saudara muslim itu terjaga, maka tidak boleh dicabik-cabik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadis ini sanadnya hasan sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min imri'in yahdulu imra'an musliman fi mawdi'in tuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min irdihi illa khadalahu Allahu fi mawtinin yuhibbu fihi nusratahu wa ma min imri'in yansuru musliman fi mawdi'in yuntaqasu fihi min ardihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi illa nasarahu Allahu fi mawtinin yuhibbu nusratahu." Kata Rasulullah, barang siapa yang membiarkan seorang muslim pada suatu tempat dirusak kehormatannya, dia menyaksikan kehormatan seorang muslim dirusak, dicabik-cabik, dan dia biarkan dalam keadaan dia bisa membela atau martabatnya direndahkan.
maka hadalahullahu fi mautinin yuhibbu fihi nusratakum. Maka Allah akan melantarkan dia di tempat di mana dia butuh pertolongan Allah. Jadi seseorang yang membiarkan kehormatan, jangankan dia yang melecehkan kehormatan saudaranya, tapi dia hadir dan dia saksikan kehormatan saudaranya sebagai seorang muslim itu dicabik-cabik, dirusak, martabatnya direndahkan, dan dia saksikan hal itu, lalu dia biarkan saja. Dalam keadaan dia bisa membela, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan akibat kepadanya, yaitu Allah akan menelantarkan dia di tempat yang dia membutuhkan pertolongan Allah di situ. Dan begitu kata Rasulullah, wa ma min imri'in yansuru musliman fi mawdi'in yuntaqasu fihi min ardihi wa yuntahaqu fihi min hurmatihi. Dan barang siapa yang menolong saudaranya di suatu tempat di mana saudaranya itu direndahkan kehormatannya dan dijatuhkan martabatnya, lalu dia menolong, dia membela, illa nasarahullahu fi mautinin yuhibbu nusratahu. Melainkan Allah akan menolongnya di tempat di mana dia butuh pertolongan Allah. Maka di sini kita berikan catatan bahwa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim tatkala mendengarkan saudaranya itu digibahi, dia membela sesuai dengan yang dia ketahui. Dan jangan dia biarkan kehormatan saudaranya dicabik-cabik. Jangan dia biarkan saudaranya digibahi, dilecehkan atau difitnah atau martabatnya dijatuhkan dan seterusnya. Melainkan dia harus membela kehormatan saudaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Man radda an irdi akhihi, raddallahu an wajhihi nara yaumal qiyamah." Barang siapa yang melindungi kehormatan saudaranya, membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan melindungi wajahnya dari neraka pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Bahkan bahayanya ghibah ini, sebagian para ulama mengatakan kepada kita bahwa ghibah itu dapat menggugurkan amal kebaikan. Bahkan Al-Hasan rahimana wa rahimahullah berkata, demi Allah, ghibah itu lebih cepat menggerogoti agama seorang mukmin daripada ulat yang menggerogoti makanan dalam tubuh. Cepat merusak, cepat menghancurkan. Itu ghibah. Dan bahkan sebahagian para imam berkata bahwa kami masih menjumpai kehidupan para ulama salaf. Kami masih menjumpai kehidupan para ulama salaf. Maka mereka melihat ibadah itu tidak hanya terbatas pada puasa, sholat, tetapi mereka memandang bahwa ibadah itu juga adalah merupakan upaya menjaga kehormatan orang lain. Upaya
menjaga kehormatan orang lain. Nah, bahkan terdapat asar dari seorang imam, yakni Ali bin Husain, dia berkata bahwa jauhilah kita. Sesungguhnya kita itu adalah makanan manusia yang berwatak anjing. Nah, maka demikian, ma'asyiral muslimah, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan terkait dengan persoalan ghibah dan belum tuntas. Insyaallah ta'ala pada poin-poin berikutnya akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadana Allah wa iyyakum wa barakallahu fikunna. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka la ilaha illa anta al-ahadus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.